Al-Fakir punya 3 poin mengenai Pak Gembul ini. 1, dia tidak pernah belajar agama secara sistematis. 2, dia tidak pernah ada di pesantren ya, yang mungkin pesantren itu sudah terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita bisa menilai itu dari statementnya. Yang ketiga, dia sering menambah-nambah hadis dan keterangan para ulama dengan pemikiran sendiri. Contoh, dan apakah dia bisa dijadikan rujukan dalam masalah nasab? Jangankan masalah nasab, dalam masalah sholat saja, dia tidak bisa dijadikan rujukan. Sekilas video tadi adalah video wawancara Gus Wafi di channel Nabawi TV. Sangat seru ulasan dari Gus Wafi terkait perdebatan masalah nasab Ba'alawi. Namun, dari banyaknya ulasan yang sangat keren banget dari Gus Wafi tersebut, menurut saya ada yang sangat menarik, yaitu ketika Gus Wafi menanggapi soal pernyataan-pernyataan dari Guru Gembul. Mari kita sama-sama simak potongan videonya. Gus Wafi, ada salah satu fenomena menarik belakang ini, bahwa ada salah satu narasumber utama yang membatalkan nasab Ba'alawi di sosial media atau di podcast-podcast secara umum, namun kami tidak mendapati namanya. Kami juga tidak mendapati backgroundnya. Sebut saja Pak Guru, atau mohon maaf, sebut saja Pak Gembul misalnya. Apa pandangan Anda terkait fenomena seperti ini? Oke, Pak Gembul ini salah satu orang yang pernah Al-Fakir bantah statementnya sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Beberapa kali Al-Fakir melihat statement yang keluar yang dijadikan istidlal, sebuah dalil oleh dia, selalu kacau dan rancu. Sehingga Al-Fakir punya 3 poin mengenai Pak Gembul ini. 1, dia tidak pernah belajar agama secara sistematis. 2, dia tidak pernah ada di pesantren ya, yang mungkin pesantren itu sudah terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita bisa menilai itu dari statementnya. Yang ketiga, dia sering menambah-nambah hadis dan keterangan para ulama dengan pemikiran sendiri. Contoh, suatu saat sekitar 1 tahun yang lalu atau lebih, dia mengatakan bahwa pada suatu saat Rasulullah dan para sahabat mengizinkan orang-orang Nasrani untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram atau di Masjidin Nabawi. Mengizinkannya itu selama 3 jam kata dia. Bayangkan, ini perkataan Rasulullah lalu ditambah-tambahi, ini kan sudah fatal sebenarnya. Kita saja tidak berani menambah-nambahi apa yang disampaikan Rasulullah. Andai kan ada keterangan, maka kita akan memberikan keterangan bahwa ini murni dari penjelasan kita dan ini adalah isi hadisnya. Padahal dia ingin menerangkan kepada umat bahwa tidak usahlah kita terlalu fanatik buta kepada Islam. Kita toleransinya itu ya dahulukan. Buktinya Rasulullah saja mengizinkan orang-orang Nasrani sholat di Masjid Nabawi kok selama 3 jam kata dia. Hadis yang dia pakai itu hadis mungkote. Hadis mungkote yang mu'dol. Hadis mu'dol ini 2 perawinya hilang sekaligus atau berurut, sehingga tidak bisa la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujah. Dan dia berhujah dengan ini. Dan tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang terkenal menggunakan hadis ini sebagai hujah pembolehan ibadah di masjid. Ibadah di masjid, bukan masuk masjid. Kalau masuk masjid, kita baca kitab-kitab lintas mazhab, ulama berbeda pendapat. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang memperbolehkan. Tapi kalau ibadah di masjid, orang kafir yang ritualnya adalah mensyirikkan Allah, maka para ulama tidak membolehkan. Ini kan sudah ngawur. Berarti dia tidak pernah belajar kitab hadis, tidak pernah belajar ilmu hadis. Kemudian tentang nasab, dia mengatakan begini, Sayyidah Fatimah tidak memiliki privilege, kata dia, tidak memiliki keutamaan yang dihususkan, sehingga Rasulullah mengatakan lau kanat binti Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah yang mencuri, aku akan memotong sendiri tangannya. Ini menunjukkan bahwa Fatimah saja tidak punya kemuliaan. Biasa-biasa saja, sesuai standar saja. Apalagi yang nasabnya jauh di bawah Fatimah seperti kalangan para habaib. Nah, itu dia menyampaikan seperti itu. Dia lupa, kayaknya dia tidak pernah khatam membaca Al-Quran. Padahal ahlul kisah
Itu jelas tertulis di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Kita buka di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, atau tafsir yang lain. Maka di sana maksudnya adalah Ali, Husain, Hasan dan Fatimah. Menunjukkan berarti beliau memiliki kekhususan. Dan dia tidak pernah belajar fikih juga, sehingga dia tidak tahu bahwa antara keutamaan dengan larangan itu beda bab. Kalau melanggar syariat, siapapun akan dihukum secara sama. Siapapun. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab punya anak namanya Abdurrahman Al-Ausad. Abdurrahman Al-Ausad suatu saat berzina. Siapa yang menghukumnya? Langsung ayahnya sendiri, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dihadapkan di depan masyarakat, dicambuk 100 kali. Abdurrahman Al-Ausad bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar ketika dia dijilid atau dipecut selama 100 kali, sampai pertengahan istri Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai Umar, itu anakmu, undurlah hukumannya besok lagi. Sekarang mungkin 50, besoknya 50," gitu. Apa kata Sayyidina Umar? "Saya tidak akan mengundur hukumannya sebagaimana dia tidak mengundur maksiatnya," kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tegas memang dalam hal syariat, tapi dalam hal keutamaan itu beda bab. Dalam hal keutamaan ini adalah beda bab. Keutamaan seseorang itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jangankan Sayyidah Fatimah, orang yang ikut perang Badar saja Rasulullah menjamin masuk surga. La yadkhulan nar ahadun man syahida badran wal Hudaybiyah. Tidak akan menyentuh neraka orang yang pernah ikut perang Badar dan perang Hudaybiyah. Atau keutamaan orang-orang para sahabat yang bai'atur ridwan tahta syajarah, di bawah pohon, disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Siapa kuntum di sana? Khitabnya pertama kali kepada para sahabat. Atau ketika mengatakan, "La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana." Siapa khitabnya di sana? Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Atau ketika masalah hijab, siapa khitabnya yang disetujui oleh Allah mengenai menutupi aurat dan menutupi wajah istri Rasulullah? Sayyidina Umar bin Khattab. Atau yang usul kepada Rasulullah di dalam Al-Quran disetujui oleh Allah sehingga menjadi maqam Ibrahim musalla. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah mengatakan, "Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih." Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Itu keutamaan. Apalagi Sayyidah Fatimah yang putrinya sendiri. Sayyidina Umar yang dulu awalnya mau membunuh Rasulullah, Rasulullah mendoakan, "Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini hadaini," antara Abu Jahal dan Umar bin Al-Khattab. Ternyata Umar mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa setelah masuk Islam. Apalagi anaknya Sayyidah Fatimah. Sehingga saya menilai Pak Gembul ini memang gak pernah belajar agama secara sistematis, gak pernah belajar di pesantren. Sehingga yang dia tahu langsung dia sampaikan. Gampangannya saya mengatakan beliau adalah konten kreator. Kemudian lagi Pak Gembul mengatakan, hanya di Indonesia habaib itu dicium tangannya, dicium kakinya. Kalau kita kembali ke Turki, negara Afrika, tidak ada yang mendapatkan VIP seperti itu. Ini cuma Indonesia yang isinya banyak para habaib, sehingga diatur secara sistematis agar dilakukan hal seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan dia ini tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama. Dan istidlal kepada negara ini tidak pernah ada di Islam. Coba contoh negara ini, negara itu, bukan seperti itu. Istidlal, menyampaikan sebuah dalil ini rujukannya para ulama. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fas'alu ahla dzikrih in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah ke ulama kalau kamu gak tahu. Innama yakhsyallahu min ibadi al-ulama. Yang takut sama Allah itu adalah ulama. Meskipun ulama dibagi menjadi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Nah, kalau para ulama sekelas Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sangat menghormati para habaib, bahkan berguru. Bahkan di dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, yang ditulis oleh Sayyid Murtada Az-Zabidi, sanad hadisnya itu sambung kepada seorang Sadah Ba'alawi. Nah, apakah itu sistematis sehingga kita menghormati dengan berlebihan? Oh tidak. Kalau dia memang pernah membaca sejarah Islam, Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari, bayangkan, ini bukan keturunan Rasulullah.
Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari di Mekah, ketika itu tawaf. Pengarang kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kitab tersoheh setelah Al-Quran. Ya, itu narasi para ulama yang sudah masyhur di kalangan kita. Ketika bertemu Imam Muslim langsung datang mendekati Imam Bukhari dan mengatakan, "Da'ni hatta uqabbila rijlak." Biarkan saya mencium kakimu, ya ustadzal ustadzin. Wahai ustadznya para ustadz. Apakah Imam Bukhari mengatakan, udah boleh syirik, udah boleh ini? Tidak seperti itu. Mau adu hadis dengan beliau yang mengarang kitab Sahih Bukhari, mau adu hadis dengan beliau yang mengarang kitab Sahih Muslim, kita siapa? Bahkan kita Arba'in Nawawi aja dah hafal. Apakah ada ulama yang lalu mengkritik Imam Muslim mencium kaki Imam Bukhari? Oh, Imam Muslim ini melakukan kesalahan, terlalu menghormati. Siapa kita? Itu adalah ustadzal ustadzin, gurunya para guru. Kalau Imam Bukhari saja disebut ustadzal ustadzin, Imam Muslim yang muridnya bagi kita itu juga khairu ustadzil ustadzin. Sebaik-baiknya ustadznya para ustadz. Kenapa? Sebab beliau kita tahu hadis Rasulullah. Sebab beliau kita tahu sanad hadis Rasulullah. Dan sebab beliau kita bisa mendapatkan berkah dari ungkapan-ungkapan dan fi'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira Pak Gembul ini kurang banyak baca, kurang banyak belajar. Mungkin dia baru menemukan sebuah statement yang dia baca dan masuk akal bagi dia, lalu dibuatlah video tanpa ditashih, tanpa disodorkan dulu kepada para ahli sebelum membuat video. Seperti itu. Dan apakah dia bisa dijadikan rujukan dalam masalah nasab? Jangankan masalah nasab, dalam masalah sholat saja dia tidak bisa dijadikan rujukan. Wudhu, hukum mandi, tayamum, dan hukum yang berkaitan dengan fikih yang enteng lah, tidak bisa. Apalagi masalah nasab yang sama sekali dia tidak pernah punya guru nasab. Apalagi dia mengatakan, katanya Islam ini agama sanad. Baraya, saya ingin sebutkan satu ulama saja lalu tanyakan sanad kepada dia. Saya yakin dia tidak akan bisa. Oh ya, kalau seperti itu mari kita duduk di suatu tempat, kita diskusi, kita sampaikan pemahaman Islam secara komprehensif, kita bicara ilmiah. Jangan hanya menyampaikan sebuah statement, melontarkan sebuah pendapat, hilang. Giliran dulu ketika Al-Fakir membuat video ingin mengajak berdiskusi tidak ada tanggapan. Kan lucu, mengeluarkan statement tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan statementnya. Kalau memang dirasa memiliki keahlian dalam memahami Islam, mari kita duduk, kita bicara nasab, monggo. Kita bicara sanad, monggo. Kita bicara sejarah, mari. Mungkin seperti itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Dan itulah betapa cerdasnya Gus Wafi dalam menanggapi beberapa hal, begitu detail dan teliti, dan tentunya sangat kuat pendapatnya soal dalil. Oke teman-teman semua, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.